Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Nur Aisyah dengan NIM 1917405118 dari kelas 5 PGMIC. Di sini saya akan mempraktikkan tentang langkah-langkah penyajian data untuk yang diagram lingkaran. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Aplikasi Statistika Pendidikan dengan pengampu Ibu Irma Dwi Tantri. Oke, kita langsung lanjut saja. Yang perlu kita siapkan adalah SPSS-nya ya. Ini tampilannya yang sudah dibuka. Kemudian kita juga harus menyiapkan data di Microsoft Excel. Nah, ini datanya yang akan nanti kita buat diagram lingkaran di SPSS. Yang saya ambil adalah tentang pendapat guru terkait implementasi kebijakan. Ada responden, pendapat, dan ada kodenya 1, 2, 3, 4. Kita kembali dulu ke SPSS-nya. Nah, untuk yang kita isi tadi kan ada responden dan pendapat. Kemudian di sini desimalnya kita nolkan semua, baik responden ataupun pendapat. Kemudian untuk yang responden itu values-nya non. Untuk yang pendapat tadi kan ada 4 ya. Yang satu tadi labelnya ya pakai yang ini. Untuk yang values-nya 1 kurang mendukung, 2 cukup mendukung, 3 mendukung, dan 4 sangat mendukung. Kita masukkan ke values-nya 1 kurang mendukung. Kita tambahkan. Kemudian yang kedua cukup mendukung. Dan yang ketiga mendukung, dan yang keempat sangat mendukung. Kita klik OK. Kemudian kita ke measure. Karena ini bukan hasil dari pengukuran dan ini hanya berupa angka, jadi kita pakainya yang nominal. Yang pendapat juga kita pakai yang nominal. Salah klik ya. Nominal. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut ke data view. Ini respondennya kita ambil dari yang data di Excel. Ini ada 15. Kita kopikan ke sini. Nah, loading ya. Dan pendapat juga kita copy dari yang data di Excel. Kita copy, masukkan ke SPSS. Nah, kemudian kita masuk ke graph, bebas dialog, kemudian kita pilih yang pie. Masuk for group of case, kemudian define, agak loading ya ini. Kemudian sum of variable, yang responden kita masukkan, yang respondennya kita masukkan di sini, dan yang pendapat kita masukkan di bawahnya. Oke, kita klik OK. Kita tunggu hasilnya ya di outputnya. Oke, kita tunggu ya, ini agak lama. Oke, kenapa kita memakai yang diagram lingkaran atau pie? Karena ini kan fungsinya untuk membandingkan data ya, dan juga dari berbagai kelompok. Kemudian untuk diagram lingkaran ini juga dipakai untuk yang data nominal atau ordinal. Jadi lebih
4. Untuk yang tadi kebijakan ya kita pakai yang ini hasilnya ya. Yang biru ini kurang mendukung, yang ini cukup mendukung, dan ada hijau mendukung, dan yang oranye ini sangat mendukung. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi seperti biasa ya. Kita siapkan dulu untuk halaman SPSS-nya, dan juga nanti kita siapkan data yang untuk nanti kita masukkan ke dalam SPSS. Ini ada data pretest dan posttest ya, yang jumlahnya ada 35. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS-nya. Nah, sini kita isi pretest. Tes yang bawah kita isi dengan posttest. Nah, di sini desimalnya kita nolkan semua. Desimal dinolkan semua. Kemudian measure-nya ini kita kali dengan skala. Sudah. Kemudian masuk ke data view. Nah, di sini ada pretest dan posttest. Ini kita ambil dari yang ada di Excel. Ini kita copy saja. Susah ya. Kita ulangi. Oke. Kita copy. Masukkan ke SPSS. Masukkan ke sini datanya. Copy. Nah, kita tunggu ya. Oke, udah masuk datanya. Kemudian kita analisis yang deskriptif, statistik, kemudian frekuensi. Loading ya sebentar. Kemudian di sini kita masukkan pretest. Nah, dengan posttest kita masukkan statistik. Nah, di sini nanti kita berarti akan mengetahui minnya berapa, median, modus ya. Maaf ya, ini modus. Kemudian ada kuartil dan sebagainya. Ini kita checklist semua. Checklist kuartil di mana data dibagi menjadi 4, kemudian cut point for 10 equal groups, terus ini ada persentil. Ini kita tulis 10 sampai 90 ya. 10 tambahkan 20, 30, 40, 50, dan 60, 70, 80, nah yang terakhir 90. Kemudian di sini ada dispersion atau ukuran penyebaran, ada standard deviation, variance, rank, minimum, maksimum. Nah, ini kita checklist semua. Kemudian continue. Kemudian kita klik OK. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kemudian iya, kita mengetahui N-nya jumlah ada 30, kemudian min-nya yang pretest 64,34, proses 69,7 dan sebagainya. Nah, di sini kita juga ada rank-nya ya 55 yang nanti akan kita gunakan dalam pembuatan tabel. Dan kita masuk ke Excel. Nanti untuk data yang kita pakai adalah untuk yang pretest. Berarti di sini kita tulis
rank sama dengan 55, kemudian rank, kemudian banyaknya kelas, terus banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Nah, n ini bisa langsung kita kali dengan jumlahnya data, yaitu 35 sama dengan 6. Kemudian ada banyak kelas, panjang kelas. Tadi banyak kelasnya 6, kemudian panjang kelas. Tadi ranknya kan 55 dibagi dengan banyaknya kelas ada 6, jadi sama dengan 9,16 kalau nggak salah ya. Jadi nanti kita bulatkan jadi 10. Oke, kemudian kita kembali lagi ke sini, kita ke transform record into different variables. Kemudian kita tadi karena kita pakai yang pretest, berarti kita klik yang pretest, kemudian kita masukkan. Ini kita ganti namanya pretest in. Labelnya interval pretest, dan change all and new values. Sini kan tadi kelasnya ada 6. Nah, yang pertama itu berarti dari ini jangan lupa diklik ya yang rank. Untuk kelasnya berarti yang pertama ada 29 sampai 38. Ini kan, nah harusnya di sini sampai 38. Ini kelas pertama. Kemudian yang value 2-nya berarti 39 sampai 48. Tambahkan. Kemudian yang 3 berarti 49 sampai 58. Kita tambahkan. Yang keempat dari 59 sampai 68. Kita tambahkan. Dan yang kelima 69 sampai 78. Yang kelas terakhir kelas 6 79 sampai 88. Jangan lupa ditambahkan dan continue. Kita klik OK. Dan kita kembali ke data yang ini masih ada desimalnya. Nah, kita kembali ke variable view. Desimalnya kita ganti dengan 0. Kemudian values-nya kelas yang 1 tadi kan dari 29 sampai 38. Kita tambahkan. Kemudian yang kedua 39 sampai 48. Yang ketiga 49 sampai 58. Dan yang keempat 59 sampai 68. Yang kelima 69 sampai 78. Dan yang terakhir yang keenam ada 79 sampai 88. Tambahkan, kemudian kita klik OK. Nah, di sini tetap nominal ya.
kemudian kita ke data view, kita nah ini ya angkanya, kemudian ke analis, deskriptif statistik, frekuensi. Nah, kita tinggal tambahkan yang interval pretest, tambahkan sini. Untuk yang sini kita jangan di checklist ya, kita hilangkan semua. Ini juga kita jangan checklist, yang bawah juga jangan di checklist. Intinya untuk yang terakhir ini jangan di checklist semua ya. Kita continue, kemudian oke, kita tunggu hasilnya. Untuk yang nah ini untuk yang interval pretestnya, frekuensi, persen, valid persen, dan kumulatif persen. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.